jadi yang mau nanya langsung ini aja, komentar aja. Nanti kita jawab dari yang paling pertama. Makasih, Mbak Rafid. Gitu. Yuk. Ya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Dika. Saya di sini sebagai Kasubsi Dokumen Perjalanan. Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat dan teman-teman yang lagi sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin. Nah di sini kita itu mau ngebahas atau mau tanya jawab tentang izin paspor. Teman-teman di sini masih pada ada yang tahu, ada yang enggak juga kan tentang izin paspor ini. Nah kita bahas aja ya. Izin paspor itu apa sih Pak? Oke, sebelumnya buat teman-teman yang masih merasa takut untuk keluar rumah tapi dokumen perjalanannya atau paspornya sudah habis. Nah, ini Direktorat Jenderal Imigrasi sudah memiliki inovasi nih. Jadi buat teman-teman yang mau buat paspor tapi masih takut buat keluar, jadi don't worry, be happy karena teman-teman bakal bisa di rumah. Nanti kita yang nyamperin ke sana. Oh gitu, jadi kita tetap bisa stay at home tapi paspor kita tetap diproses ya Pak ya? Betul sekali. Jadi gini, saya jelaskan. Di sini izin paspor itu adalah izin paspor adalah upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pelayanan paspor dan inovasi pelayanan publik masyarakat pada masa pandemi. Yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi, khususnya di wilayah Depok ya. Untuk saya, untuk kami pelayanannya wilayah Depok. Nanti kami akan mendatangi tempat teman-teman semua. Oke, nah yang pertama nih Pak, step apa aja yang harus kita, misalnya ada minimalnya nggak sih, berapa orangnya? Oke, untuk minimalnya itu 30 orang ya. Minimal 30 orang. Jadi misalkan teman-teman di sekitar rumahnya, misalkan di komplek atau di lingkungan rumahnya ada sekitar 30 orang, nanti bisa langsung perwakilan. Salah satu perwakilannya membuat surat ke kantor imigrasi Depok mengajukan permohonan pelayanan izin paspor. Nanti setelah dapat suratnya, setelah mengajukan surat itu agak kenceng. ada tuh. Oke, kita ulangin ya. Jadi ini yang pertama yang harus sangat diperhatikan dalam izin paspor yaitu adalah apa? Minimal orangnya. Oh salah. Oh apa dong Pak? Yang paling penting pada saat Izin paspor. pengajuan pelayanan izin paspor adalah prokesnya dong. Oh betul Pak. Karena sekarang lagi di musim pandemi gini Karena ya. lagi di musim pandemi. Betul. Kalau misalkan kita tidak mengutamakan prokesnya nanti masyarakat menjadi risau, gundah gulana lah ya kalau kata anak muda zaman sekarang. Oke, yang pertama mengutamakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak lupa mencuci tangan. Terus kami melayani minimal 30 sampai dengan tergantung nanti di lokasinya teman-teman ada berapa ya. Kalau misalkan ada 60, oke, tetap akan kita layani gitu. Terus jadwal pelayanannya itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Oke. Permohonan yang kami layani hanya permohonan baru dan penggantian. Jadi untuk permohonan paspor hilang dan paspor rusak tetap kami layani tapi di kantor imigrasi Depok, gitu ya. Dengan sebelumnya mendaftarkan melalui aplikasi Apapo. Terus pada saat pemohon juga harus membawa dokumen asli. Dokumen asli jangan lupa dibawa tuh, ya teman-teman, jangan lupa dibawa tuh dokumen aslinya. Terus menggunakan pakaian diusahakan jangan yang berkerah putih atau jangan putih karena background kita putih. Nanti kalau misalkan sama-sama putih, bentrok nanti tinggal kepalanya doang. Begitu. Terus
Terus, nah paspor jadinya kapan sih kalau isi paspor nih? Gitu kan. 4 hari kita, 4 hari setelah melakukan pembayaran ya teman-teman ya. Oke. Jadi gini ya Pak. Jadi yang pertama itu minimalnya 30 orang. Minimal 30 orang. Terus dari 30 orang itu harus ada satu perwakilan yang ke kantor ya, untuk mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan satu orang. Ya. Nah itu tuh yang satu orang ini tuh dia membutuhkan dokumen apa aja sih yang dibawa Pak? Jadi gini, surat permohonannya itu harus berisikan permohonan misalkan dari dari ketua RT lah. Ketua RT yang menjadi penanggung jawab koordinatornya betul. Nanti itu meliputi identitas, setelah ada suratnya di belakangnya itu lampirannya itu minimal berisi identitas pribadi, yaitu nama, tempat tanggal lahir, terus jenis permohonan baru atau penggantian, serta jenis paspor yang diinginkannya ya. Saya ulangi. Jadi misalkan Mbak Dini mau permohonan paspor baru tapi yang elektronik. Nah, itu nanti dicantumkan tuh di kolom itu, sama nomor telepon dari koordinator gitu. Dan tidak lupa juga melampirkan persyaratan paspor. Persyaratan paspor itu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akte. Kalau tidak ada akte bisa pakai buku nikah. Kalau tidak ada buku nikah bisa pakai ijazah. Ijazahnya SD, SMP atau SMA. Betul sekali. Nah, kalau untuk yang penggantian? Kalau masih dalam Jabodetabek hanya fotokopi KTP dan fotokopi paspor. Fotokopi paspornya itu masa berlakunya tidak kurang dari tahun 2008. Iya betul, jadi di atas 2009 ke atas ya? Iya begitu. Ini Pak, ada yang nanya dulu nih. Iya, gimana? Pak, apa bedanya paspor biasa dan e-paspor? Oke, yang pertama paspor biasa itu adalah gini, paspor itu ada dua ya, paspor biasa dan paspor elektronik. Paspor elektronik itu paspor yang sudah di dalamnya tertanam chip, sehingga jadi joget dulu nih, maaf. Jadi di bandara itu bisa langsung menggunakan gateway, tapi harus diregistrasi dulu sih, tetap di bandara ya. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya itu ya yang baru saya ketahui sih ke Jepang. Kita kalau misalkan memiliki paspor elektronik, kalau kita punya paspor elektronik itu ke Jepang kita tidak usah membeli visa, namun kita hanya meregistrasi paspor kita gitu. Terus berapa hari tuh visanya? Dapat visanya? Setahu saya sih 14 hari, tapi kalau lebih jelasnya nanti bisa langsung ke kedutaannya aja, karena kedutaannya yang mengeluarkan itu. Terus mulai dari biayanya juga beda nih. Kalau paspor biasa itu biayanya 350.000 ya. Kalau yang paspor elektronik 650.000 gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja lagi nih yang masalah e-paspor. Setelah koordinator datang menyerahkan semua berkas, terus nanti untuk menentukan tanggal dari pihak mana tuh? Dari pihak kantor kah? Apa dari koordinator mengajukan tanggal? Gini, kalau misalkan di minggu ini ada Dini, terus ada teman Dini di beda komplek ya. Oke, misalkan di beda komplek Dini di hari Senin. Dini mengajukan hari Senin karena teman-temannya Dini itu bisanya hari Senin. Terus teman satunya Dini yang di komplek lain itu minta hari Senin juga. Kita prioritaskan mana yang lebih dulu masuk gitu. Kalau memang di hari yang sama berbentrokan, bisa kita atur jadwalnya. Gitu ya. Terus misalnya ini, kita juga ada nih jadwalnya. Kesiapan apa aja sih yang harus disiapkan sama pemohon? Misalnya dari tempatnya, dari tempatnya itu kayak gimana gitu? Jadi untuk yang harus disiapkan oleh pemohon yaitu pertama itu tempat pasti ya. Yang kedua tidak backlight. Jadi misalkan cahaya muncul dari sini, kita fotonya ke sini. Jadi berlawanan arah nih, nggak cocok nih. Jadi gelap nanti hasil fotonya. Untuk hasil foto yang terbaik, lebih baik
sejajar dengan cahaya. Jadi pada saat petugas foto wawancara itu mengambil foto, hasil dari hasil dari fotonya itu jadi bagus gitu. Terus pertama itu tempat, yang kedua itu mungkin disiapkan meja, kursi. Berapa biji tuh untuk meja? Kalau untuk di Depok kita hanya disiapkan saja 3 meja, 4 meja untuk pemeriksaan berkas, foto wawancara, dan untuk cetak billing gitu aja. Terus sama yang disiapkan lagi adalah jaringan wifi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nih, apa Pak? Apa ya? Oke, misalkan teman-teman mau, saya mau cepet nih gitu, Oke, kalau teman-teman mau cepet, disiapkan jaringan internet yang sangat cepat. Nanti kalau jaringannya cepat, kita juga pasti akan pelayanan juga cepat gitu. Oh, jadi di tempat itu harus ada wifi gitu Pak? Harus ada wifi. Harus ada wifi-nya. Cuma di beberapa tempat kemarin yang sudah kita laksanakan easy paspor tidak menyediakan wifi juga. Kita juga menyediakan wifi. Jadi nggak masalah sih kalau memang ada wifi ya. Cuman kalau bisa tempatnya yang agak jadi kemarin sinyalnya bagus gitu Pak. Sinyalnya bagus, benar. Kemarin itu tempatnya tidak menyediakan wifi, terus kita menyediakan wifi, cuman karena jaringannya kurang bagus jadi agak lama gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Pak. Ya. Mau tanya, kalau izin paspor di luar wilayah Depok bisa nggak ya? Oke, misalkan kalau ini kan jadi gini, ini adalah program Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi setiap kantor imigrasi melaksanakan kegiatan ini juga. Kalau misalkan tadi kakak siapa tadi yang bertanya? Kak Dini ya. Jadi Kak Dini, kalau misalkan Kak Dini tinggal di Bekasi, di situ ada kantor imigrasi Bekasi. Nanti Kak Dini bisa langsung aja berkomunikasi dengan kantor imigrasi Bekasi terkait dengan pelaksanaannya gitu. Oke, ini yang selanjutnya. Pak, buat paspor kalau mau ganti nama gimana Pak? Buat paspor kalau mau ganti nama. Pak, buat paspor kalau mau ganti nama gimana? Oke, kalau buat ganti nama gini, untuk siapa nih? Pak D.S.F.T. Jadi untuk ganti nama gini Pak. Pertama kita lihat dulu nih paspor sebelumnya. Kenapa Bapak mengganti nama gitu kan ya? Jadi kalau misalkan mengganti nama ini membutuhkan surat penetapan pengadilan. Setelah dapat surat penetapan pengadilan, Bapak akan diproses untuk berita acara pemeriksaan terkait kenapa terjadi perubahan nama tersebut. Setelah dilakukan berita acara pemeriksaan, selanjutnya nanti mendapat keputusan dari kepala kantor apakah disetujui perubahan namanya itu. Kalau memang disetujui perubahan namanya, nanti bisa lanjut foto dan wawancara. Setelah lanjut foto dan wawancara, hasil dari keputusan dari berita acara pemeriksaan, terus keputusan kepala kantor serta penetapan pengadilan akan dikirimkan ke pusat. Setelah menunggu jawaban dari pusat, barulah paspor itu terbit berubah menjadi nama yang sekarang gitu. Nah, untuk persyaratannya berarti tetap ya harus antri online terlebih dahulu. Iya, betul. Itu. Terus bawa KTP, KK akte gitu lagi nggak Pak? Betul. Berarti KTP, KK akte ditambah paspor. Ditambah juga penetapan dari pengadilan bahwa diganti nama dengan nama yang baru. Iya, betul sekali. Oke. Terus yang selanjutnya, Kakak kalau paspor aku hilang, apa yang harus dilakukan dan biayanya apakah hanya 350.000 saja? Oke. Untuk Kak Joko, jadi kalau misalkan paspornya hilang jangan cemas ya. Tapi lebih baik dicari dulu dicari dulu pelan-pelan. Mungkin ketelingsut ataupun enggak ditipin di teman gitu ya. Jadi diingat dulu baik-baik Kak Joko, karena kalau hilang itu yang pertama Kak Joko harus lakukan adalah pertama bikin surat keterangan kehilangan di kepolisian. Nah, melaporkan dulu terkait kehilangannya. Setelah melaporkan kehilangannya, daftar di antrian APAPO,
Terus datang ke kantor sesuai jadwal, membawa KTP, kakak, akta lahir atau dan lain apa namanya tadi? Buku nikah, buku nikah, ijazah. Oke, serta surat kehilangannya. Ya. Setelah itu prosesnya BAP, berita acara pemeriksaan. Setelah dapat berita acara pemeriksaan, mendapatkan keputusan bahwa bisa diberikan paspor, akan diberikan paspor, dan itu biayanya 350.000 dan plus denda, biaya denda itu 1 juta rupiah. Jadi totalnya itu 1.350.000. Itu untuk paspor yang 48 halaman ya Pak ya? 48 halaman. Kalau yang elektronik jadi 1 juta plus 650.000 gitu. Oke. Terus selanjutnya ada yang nanya, Pak, masa berlaku apakah sudah 10 tahun ya? Oke, itu dari Pak Nirwana ya. Nirwana. Oke Pak Nirwana, untuk masa paspor ini belum sampai dengan 10 tahun ya, karena PP-nya masih digodok. Nanti mungkin kalau sudah selesai peraturannya akan dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi begitu. Selanjutnya dari Kak India, Kak bisa bikin paspor langsung tanpa antrian online nggak? Bisa banget. Gimana tuh Pak caranya? Tanpa antrian online. Jadi gini. Jadi di Direktorat Jenderal Imigrasi ini ada namanya layanan VIP. Jadi tidak usah langsung, tidak usah daftar apa-apa, paspornya jadi hari itu juga. Oke. Persyaratannya Pak? Persyaratannya sama. Jadi persyaratannya itu adalah yang tadi. KTP, kakak, akte, kalau tidak ada akte buku nikah, kalau tidak ada buku nikah, ijazah, SD, SMP, atau SMA. Nah, ini benar sekali. Nah, terus datang aja ke kantor imigrasi, harus datang di bawah jam 11. Di bawah jam 11, karena apa? Kalau lewat dari jam 12 itu nanti pembukaan di banknya sudah selesai ya, jadi ketutup, jadi nggak bisa untuk melakukan pembayaran gitu. Jadi datang di bawah jam 11, mengajukan permohonan, datang ke CS, bilang ingin mengajukan pelayanan VIP, terus melampirkan persyaratannya. Apabila persyaratan lengkap bisa dilanjutkan gitu. Itu tuh Pak bisa tiap hari misalnya ini random aja datangnya, misalnya bisa hari apapun atau tergantung sistem? Bisa hari apapun, tapi balik lagi karena di kantor imigrasi itu masing-masing sudah ada kuotanya. Misalkan di kantor imigrasi Depok nih ada kuotanya sekian gitu, datang aja ke sini, tapi dikomunikasikan dulu dengan petugas customer care-nya apakah masih tersedia kuotanya gitu. Oke, jadi bisa ya Pak ya? Bisa. Tanpa antrian online dan Bisa. 1 hari jadi. Iya. Itu ada biaya tambahan nggak? Ada biaya tambahannya. Biaya tambahannya berapa tuh Pak? Kalau nggak salah 1 juta ya. 1 juta itu berdasarkan PP 45 yang terbaru gitu. Jadi masuk PNBP itu semua. Jadi 1 juta plus paspornya untuk yang 48 halaman 350.000. Iya. Kalau untuk yang elektronik paspor 1 juta plus 650.000. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kak, pergantian paspor apa harus ke kantor imigrasi pas pertama buat paspor? Dari Kak Sylvia. Iya, Sylvia. Gimana pertanyaannya? Kak, pergantian paspor, ya. Apa harus ke kantor imigrasi pas pertama buat paspor? Oh enggak, karena paspor ini bisa dibuat di mana saja. Jadi misalkan Kak Sylvie buat di Depok, terus tiba-tiba Kak Sylvie pindah ke Bogor. Nah, Kak Sylvie bisa mengajukan perpanjangan tuh di Bogor gitu. Jadi bisa di mana aja asal persyaratannya lengkap gitu. Itu perlu surat keterangan domisili nggak sih Kak? Ya, dilampirkan saja surat keterangan domisili. Tapi karena Kak Sylvie sudah pindah, jadi sih nggak usah ya. Ya. Karena mungkin kemarin Kak Sylvie itu buatnya di Depok tuh, karena tinggal di Depok, terus sudah menikah atau belum gitu kan. Dia pindah ke Bogor. Setelah di Bogor, dia ke Depok jauh nih, udah bisa kok ngajuin di Bogor gitu. Jadi nggak perlu surat keterangan domisili ya? Iya betul. Oke. Selanjutnya, Pak, kalau paspor saya hilang bagaimana? Dari Ibu Kurnia Ari. Tadi sudah dijelaskan ya? Tadi ya kayak sudah jelasin, tapi saya jelaskan ulang lagi aja karena mungkin kakak baru join juga ya. Jadi gitu, tadi yang pertama surat kehilangan kepolisian, terus membawa persyaratan, KTP kakak, akte lahir, buku nikah atau ijazah.
terus mengajukan mengajukan pendaftaran APAPO. Setelah daftar APAPO, melakukan datang ke Kadin, melakukan melakukan Antrian paspor. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan gitu ya. Yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Setelah mendapat keputusan, nanti foto wawancara gitu, Kak. Gimana? Untuk dendanya berarti 1 juta tadi ya? Iya, dendanya 1 juta. Ini terkait dengan isi paspor, apakah ada pertanyaan lagi? Karena di saat pandemi gini lebih baik di rumah aja gitu kan, daripada kemana-mana. Mending lebih baik di rumah, biar kami aja yang datang ke tempat. Berarti kalau misalnya izin paspor itu kita nggak perlu antri online ya Pak ya? Nggak perlu. Udah nggak perlu antri online. Iya. Terus biayanya sama ya? Biayanya sama. Nggak usah pakai ongkos Gojek ya Pak? Nggak usah pakai ongkos Gojek, ongkos jajan. Nggak usah pakai ongkos jajan. Kita yang datang ke sana. Gitu. Jadi teman-teman lagi baru bangun misalkan jam 9, kita janjian misalkan jam 9. Teman-teman baru bangun jam 9. Oh, buat paspor nih, tinggal cuci muka. Pergi ke tempatnya? Pergi ke tempat foto yang kita sudah tentukan bersama-sama. Selesai pulang tidur lagi. Udah. Gitu. Paling berapa lama sih Pak prosesnya dari pemeriksaan berkas, foto, wawancara? Kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Jadi Wah, kalau teman-teman ya. yang kesiangan, terus misalkan ada janji lagi, itu pas banget sih buat teman-teman yang lagi untuk kaum rebahan lah, karena saya juga termasuk kaum rebahan. Ya. Jadi kalau misalnya nanti nih kita misalnya di paspor itu sudah selesai foto wawancara semuanya, sudah dikasihkan billing untuk pembayaran. Nanti itu proses ngambilnya ke kantor itu oleh koordinator atau oleh masing-masing? Oke. Jadi pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi untuk paspor yang sudah selesai, paspor itu bisa diambil sendiri di kantor imigrasi ataupun bisa kolektif. Kolektif itu menggunakan surat kuasa nanti diambilkan oleh koordinator ataupun bisa dikirim via pos gitu. Tergantung, kita kembalikan lagi ke teman-teman pengambilannya mau kayak gimana gitu. Berarti bisa diwakilkan asal menggunakan surat kuasa bermaterai ya? Iya, korek. Materinya materai 10.000 ya sekarang. Nih, sekarang lanjut lagi ke pertanyaan Pak. Iya. Bapak saya mau bikin paspor, usianya 60 tahun. Boleh datang langsung atau tidak? Boleh, silakan. Karena ibu siapa yang bertanya itu? Kak Rafid ya, Kak Rafid. Jadi kalau untuk teman-teman yang usianya sudah di atas 60 tahun, itu bisa langsung datang ke kantor imigrasi, khususnya Depok ya. Depok maksimal jam 11. Maksimal jam 11. Ada kuotanya juga nggak sih Pak? Ada ya, ada kuotanya. Sampai 10 orang. Sampai 10 orang. Jadi untuk teman-teman yang usianya di atas 10, di atas 60 Pak. untuk 60 tahun. Jadi ada layanan prioritas di kantor imigrasi Depok ya, untuk ibu hamil, menyusui, balita dan lansia sama disabilitas. Jadi teman-teman yang masuk dalam kelompok rentan bisa datang langsung ke kantor imigrasi Depok, akan kami layani gitu. Tanpa perlu antrian online, langsung datang aja. Tanpa perlu antrian online, benar. Selagi kuota yang 10 itu belum penuh, masih ada. Kalau misalnya udah penuh, mohon maaf, paling besok lagi aja. Besok nanti kita jadwalkan untuk besok harinya gitu. Oke. Terus selanjutnya dari Kak Dini, Kak kalau buku nikah nggak ada tanggal lahirnya gimana? Oke, dari siapa? Kak Dini, Oke, Kak Dini. Jadi kalau misalkan di buku nikahnya tidak ada tanggal lahirnya, yang pertama dicari dulu apakah masih punya ijazah atau akte lahir. Ya. Gitu ya. Jadi kalau memang ada ijazah atau akte lahir, menggunakan dokumen yang lain gitu ya Pak? Menggunakan dokumen lain. Kalau misalkan, waduh mentok nih nggak ada ijazah atau akte lahir, nanti bisa datang ke KUA minta surat ya. KUA yang mengeluarkan gitu, yang minta surat gitu, surat keterangan dari sana gitu. Lanjut ya Pak ya pertanyaannya. Dari Kak Desi, Kak mau tanya, kalau ke laut boleh nggak bikin paspor di imigrasi Depok? Boleh. Jadi setiap pemohon bisa mengajukan di kantor imigrasi Depok, asalkan pertama sudah melakukan pendaftaran APAPO. Terus yang kedua sudah
persyaratannya lengkap. Itu dia, sudah persyaratannya lengkap. Kalau sudah lengkap semua, silakan bisa gitu. Karena pada prinsipnya sekarang semua orang bisa mengajukan permohonan paspor di mana saja ya Pak ya. Di mana saja, Nah, bahkan di rumah aja. Di rumah aja. Kita di rumah aja pun kita Bisa. tetap bisa bikin proses paspor Karena ya. yang akan datang kita gitu. Jadi kita balik sekarang. Biasanya pemohon yang datang ke kantor, sekarang kita yang datang ke tempat pemohon gitu. Tuh. Terus Pak, jadi kan kalau misalnya semua orang bisa proses di Depok, kalau misalnya keterangan domisili itu dibutuhkannya untuk KTP yang di mana aja nih? Jadi kalau untuk di Depok, KTP misalkan KTP-nya di Bekasi ataupun di Bogor, itu kan kami mintakan domisili gitu. Domisilinya itu tingkatnya sampai tingkat apa? Kelurahan. Ya, jadi tempat di mana dia tinggal gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari Kak Celdian, kalau KTP sama akte beda data itu mesti gimana atau harus disamakan dulu? Gimana? KTP sama aktenya itu beda Pak. KTP datanya. sama akte. Nah itu yang sering terjadi tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan ada hal seperti itu bisa dimintakan surat keterangan tuh dari instansi terkait yang mengeluarkan gitu. Berarti harus dibenerin dulu gitu ya Pak, data-datanya harus sinkron dulu. Harus sinkron dulu karena kan kita ngambilnya pakai data ketiga tuh. Data ketiga ya. Jadi harus disamain dulu karena takutnya nanti ada perbedaan data, jadi repot teman-temannya gitu. Selanjutnya dari Kak Putra, Pak, paspor saya masih aktif 3 tahun, tapi saya mau ganti paspor elektronik, apakah boleh? Boleh, silakan. Jadi kalau misalkan paspor biasa, kalau paspor biasa Bapak mau konversi ke elektronik paspor, silakan bisa. Oh, jadi walaupun masa berlakunya itu masih panjang banget nih, masih 3 tahun lagi, dia tetap boleh. Untuk persyaratannya berarti persyaratannya sama KTP sama paspor aja. Terus dikonfirmasi. Biayanya 650 dan jangan lupa antrian online dulu. Gitu. Terus selanjutnya dari Kak Rivaldo, Kak, cara pembayaran paspornya bagaimana ya? Oke, cara pembayaran paspor. Cara pembayaran paspor tuh udah semakin gampang ya. Pertama itu bisa datang ke bank mana saja. Oke, bisa datang bank kemana saja. Sorry. Jadi terus bisa ATM transfer. Kalau di Depok, kalau di imigrasi Depok itu bisa. Jadi di depan kantor itu ada mobil kantor pos. Jadi bisa bayar langsung di situ, cash ya, cash di sana. Jadi setelah melakukan foto wawancara bisa langsung bayar ke sana. Terus bisa di mana lagi? Di Tokopedia. Nah, di Tokopedia juga bisa ya. Nah, jangan lupa tuh. Oke. Terus M-Banking juga bisa, Pak. Bisa M-Banking ya. Pokoknya sekarang sudah lebih mudah ya Pak ya proses paspornya. Lebih mudah lagi kalau kita pakai izin paspor karena kita di rumah aja. Betul. Dan petugas yang ke rumah. Ke rumah gitu. Selanjutnya, kamu tanya apa paspor yang udah kadaluarsa selama 2 tahun masih bisa diperpanjang atau harus ganti paspor baru? Oke, Kak Rivaldo ya. Iya, Kak Rivaldo. Kak Rivaldo, terima kasih Kak Rivaldo, pertanyaannya menarik sekali. Jadi paspor yang sudah habis masa berlakunya, jadi gini, orang yang sudah memiliki paspor itu datanya akan terekam di sistem ya. Jadi kalau misalkan paspor masih udah habis misalkan 3 tahun atau 5 tahun atau lebih, itu datanya masih di sistem. Jadi disebutnya penggantian bukan perpanjangan baru, bukan permohonan baru, jadi penggantian paspor gitu. Oke, waktunya kira-kira sudah mau habis ini. Ada yang banyak-banyak lagi Pak. Masih ada yang nanya lagi? Masih. Untuk buat dari Kasinta Dewi, buat paspor untuk anak kecil di bawah 12 tahun, bagaimana prosedurnya ya? Apakah sama dengan yang dewasa? Oke, di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun itu kira-kira umurnya berapa ya? Karena kalau sekitar 10 ya, jadi kalau misalkan ada anak, kita juga ada layanan prioritas untuk anak di usia 1-5 tahun. 1-5 tahun. Jadi kalau sudah di atas 5 tahun, itu prosedurnya sama. Jadi perbedaannya ada di persyaratan gitu. Jadi yang pertama itu KTP kedua orang tua, KK, akte lahir anak, buku nikah kedua orang tua,
paspor kedua orang tua serta kedua orang tua mendampingi, begitu ya. Kalau misalnya cuma salah satu aja nih Pak, apakah bisa? Kalau salah satu aja salah satu orang tuanya membuat surat pernyataan kenapa misalkan si ayah atau si ibu tidak bisa datang gitu. Di atas materai, jangan lupa. Selanjutnya dari Kak Awong, kamu tanya pelayanan simpati kapan lagi ada ya? Dan bisa tidak pas pelayanan simpati untuk ambil paspor juga? Oke, untuk tahun ini tarja dari kantor imigrasi Depok tidak ada pelayanan paspor simpatik. Jadi pelayanan hanya di hari kerja saja gitu. Yes. Jadi kalau mau ambil paspor silahkan datang aja. Kita tunggu dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Kalau misalkan tidak bisa ambil, bisa diwakilkan dengan apa? Dengan menggunakan surat kuasa KTP yang mengambil bukti pembayaran dan bukti pengambilan paspor ya. Gitu. Selanjutnya dari Kak Titi, Kak kalau paspor aku kena air gimana ya? Aduh, Kak Titi. Kalau Titi kena air ya paspornya, jadi tenang aja buat Kak Titi yang paspornya kena air ya. Itu paspornya harus diganti. Oke, harus diganti. Nah, kalau diganti itu persyaratannya daftar apa-apa, yang kedua KTP, kakak akte lahir serta paspor rusak. Nah, di sini perbedaannya nih. Ini harus dilakukan berita acara pemeriksaan juga. Kenapa paspor itu bisa rusak gitu atau ketumpahan air gitu. Selanjutnya setelah foto wawancara nanti yang berbeda lagi adalah dendanya. Untuk yang rusak itu dendanya 500.000 sesuai dengan PP 45 ya. Serta biaya paspornya nih, misalkan Kak Titi mau buat paspor biasa, Kak Titi paspor biasa itu 350.000, kalau yang elektronik 650.000 gitu. Jadi 500 plus biaya paspor yang pergantian Iya, betul itu sekali. ya. Nah, apa udah jam 10 nih, mau dilanjut apa gimana? Pertanyaan juga udah habis. Oke, kalau begitu kalau sudah nggak ada nanya lagi, mungkin Oh ini ada Pak, baru nih. Yang terakhir kali ya kita jawab. Oke. Dari Kak Puspasari. Iya. Pagi Kanin Depok, kalau paspor saya rusak gimana ya? Oh, barusan banget tadi Kak Puspa tadi gitu. Tadi sudah dijelaskan Kak Puspa ya. Jadi untuk paspor yang rusak, jadi pertama harus daftar apa-apa, kedua ada berita acara pemeriksaan, yang ketiga nanti ada proses berita acara pemeriksaan. Setelah itu foto wawancara dan denda dan dan ada dendanya nih 500.000 sesuai dengan PP 45 ya. Itu masuknya ke PNBP terus sama biaya dari paspornya. Nah, biaya paspor biasa 350 dan paspor elektronik 650.000 gitu. Ini yang terakhir ya Pak? Iya. Pak, kalau paspor hilang karena bencana alam kena denda nggak ya? Oke. Dari Kak Melani. Oke, Kak Melani, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya karena lagi musim hujan ya, musim hujan jadi mungkin ada bencana banjir ya. Jadi kalau paspor yang rusak karena bencana alam, jadi itu tidak ada dendanya, hanya biaya paspor saja. Misalkan paspor biasa 350 dan paspor elektronik 240. Nah, gimana sih syaratnya? Syaratnya itu sama KTP, kakak akte lahir, sama paspor yang rusak itu, plus surat keterangan bencana dari kelurahan atau instansi setempat gitu yang mengeluarkan gitu. Lupa masih ada ini, mau dilanjut dulu satu pertanyaan. Hah? Masih ada yang nanya. Gimana? Mau tanya dari Kania. Iya. Mau tanya pakai cadar fotonya minta sama petugas perempuan boleh tidak? Karena kan tidak tahu petugas yang registrasi kita laki-laki atau perempuan. Oke, gini. Untuk Kak Nia, jadi untuk misalkan Kak Nia pakai cadar, nanti ada petugas kami yang wanita khusus wanita yang akan melayani kakak gitu untuk melakukan foto wawancara. Jadi kakak jangan Jangan takut. Jangan takut, jangan ragu, jangan mudah, jangan gulana. Karena ada petugas perempuan. Imigrasi Depok siap melayani siapa saja. Gitu. Yang terakhir ya, iya. Dari Mang Budi, Pak, persyaratan perpanjang paspor IKTP luar daerah apa saja ya? IKTP luar daerah. Perpanjang paspor IKTP.
Jadi IKTP-nya Oh. bukan keluaran Depok, Pak. Oh ya, jadi yang tadi saya sampaikan juga tadi Kak Mang Budi. Jadi Kak Mang Budi untuk persyaratan permohonan paspor yang KTP 2 daerah itu pertama membawa KTP, kakak akta lahir, kalau sudah punya paspornya plus surat keterangan domisili. Misalkan Kak Mang Budi ini tinggal di Bandung. Nah, terus di sini ngekos gitu. Nah, nanti bisa minta surat keterangan domisili Sampai kelurahan ya. Iya, sampai kelurahan atau instansi terkait yang mengeluarkan ya. Ya. Gitu. Oke. Ini yang terakhir, Kak, saya mau buat paspor tapi belum ada rencana keluar negeri, boleh enggak? Oh, boleh karena gini, Kak Moel ya? Kamu ya? Kak Moel, jadi untuk paspor itu adalah hak segala warga negara Indonesia yang telah memiliki persyaratan yang lengkap. Jadi kalau sudah lengkap persyaratannya bisa mengajukan permohonan paspor, gitu. Jadi kita tutup aja ya, Pak ya? Udah gitu aja, udah jam 10. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nanya, udah partisipasi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Seperti ini. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, Ya. mohon dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Stay safe, stay healthy. Di rumah aja, Di kita rumah aja aja. yang datang Kita dengan aja. layanan Digi Paspor. Oke, Imigrasi Depok. Maju. Mantap. Bye-bye. Terima kasih.